Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu alal muayyadi bi barahinil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi hudatil irfan, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya ta'zimi DKM Masjid Al-Huda Taman Alamanda beserta jajarannya, seluruh jamaah salat maktubah, salat rawatib, dan jamaah salat Jumat dan jamaah pengajian di Masjid Al-Huda. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah beserta inayahnya yang telah dikaruniakan kepada kita bersama. Dan marilah kita senantiasa dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya punya kesempatan untuk hadir di masjid ini karena kebetulan menjadi badal dari yang seharusnya, yaitu Al-Ustadz Badrul Tamam Fadil selaku Ketua Yayasan juga Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Putri Muslimah Sejati, yang saat ini beliau masih ada di kampung karena balik lagi ke kampung ada kepentingan. Sebenarnya beliau sudah balik ke sini, pulang lagi ada kepentingan. Qubailal maghrib, sedikit sebelum waktu maghrib tadi memberitahu saya sekiranya bisa mengisi kajian kultum setelah sholat maghrib di Al-Huda. Nah, saya tanya, Ustadz, temanya apa? Biasanya sirah nabawiyah, Ustadz. Cuman terserah Ustadz lah gitu. Ya, saya memilih yang kedua, memilih yang terserah Ustadz lah gitu. Soalnya nyampe di mana beliau membahas tentang sirah nabawiyah, dan jangan-jangan juga tidak nyambung. Daripada kosong kita memilih opsi yang kedua, yaitu terserah. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan, walaupun sekedar fotokopi dari beliau yang memang seharusnya, bisa menjadi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya nama Muhammad Mufid, dan jarang-jarang saya kesini. Mungkin 1 tahun sekali punya jadwal khotib di Masjid Al-Huda. Setiap kali datang masjid berubah, semakin semakin cantik, semakin asri gitu. Alhamdulillah. Jadi masjid ini adalah panutan, masjid ini adalah ukuran barometer dari setiap daerah, dari setiap desa, kampung. Apabila masjidnya bagus, artinya masyarakatnya bagus. Nah, amin. Dan apabila sholat jamaahnya bagus, pengajiannya bagus, ibadahnya insya Allah bagus-bagus. Nah, karena ini adalah rumah Allah. Saya tidak ke sana, cuman mengenalkan diri. Jangan-jangan siapa tuh di depan, tahu-tahu duduk ya, tahu-tahu duduk itu siapa gitu ya.
Nah, ada yang kenal, ada yang tidak. Yang terakhir saya pernah hadir sebagai khatib dan sekaligus imam sholat jenazah. Nah, itu. Alhamdulillah, hadirin jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan berbicara mulai detik ini sampai menjelang salat Isya insyaallah. Katanya sampai salat Isya. Salat Isya pas jam 19 kurang lebih. Ya, sudah dekat ya. Kalau kita ngobrol waktu enggak terasa. Sekarang yang akan kita sampaikan, saya tidak pengajian, saya tidak ceramah ya. Cuman mau mengisi waktu saja. Artinya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang mukmin itu sempurna keimannya apabila diantaranya memenuhi yang terakhir dari surah Al-Asr. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Pertama amanu, yang kedua berbuat baik, berbuat amal soleh, yang ketiga dan yang keempat saling menasehati di antara satu dengan yang lainnya. Yang muda sama yang sama-sama orang tua ke muda dan setara umurnya, setara tingkatannya. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang kebal nasihat, enggak ada. Karena ini sudah nas. Sudah ketentuan Allah. Setiap orang pasti perlu yang namanya nasihat. Nah, nasihat kali ini sedikit berhubungan dengan hukum ya. Hukum fikih, ada hukum tauhid, juga ada tafsir dan hadis. Nah, judulnya adalah sekilas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Inti dari apa yang akan saya sampaikan adalah dua. Yang pertama, mau kita bersama bagaimana cara beristimbat, cara mengambil hukum. Jadi pada akhirnya kita tahu atau di dalam satu permasalahan kita dapatkan hukum. Ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada jawaz, ya kan? Ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Nah, kita kadang-kala tidak mengikuti prosedur gitu, tidak mengikuti prosedur. Apa prosedurnya? Sehingga ditemukan tentang hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini temanya adalah tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Nah, langkah pertama yang harus kita ambil adalah mencari dalilnya. Dalil utama Al-Quran. Kita ambil dulu Al-Qurannya, kemudian datangkan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sumber hukum cuman dua itu intinya, induknya ya. Adapun ijma, qiyas, kemudian musawat, itu semuanya kembali kepada yang dua, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Apa maksudnya Ustadz? Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita ngambil ayat Al-Quran sekaligus baca tafsirnya, itu maksudnya. Apabila kita baca hadis sekaligus baca syarahnya. Siapa yang menafsirkan? Para ulama gitu. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian mau membahas Al-Quran itu, mau mendalami isi Al-Quran itu, sementara kita mengabaikan tafsir, nah ini artinya asal-asalan. Kata Nabi, man fassarul Quran bi ra'yih, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya yang muncul dari pribadinya,
falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka, ancamannya neraka. Tahu-tahu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, kepada kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah sedekah. Kebaikan yang dimaksud adalah menolong orang. Kebaikan yang dimaksud adalah berbicara kepada temannya. Nah, ini tafsir apa ini, kan gitu ya. Nah, tafsir itu ada nas, ada riwayah bil makna. Kalau secara nas tidak boleh kita berniat tafsirnya begini gitu, tafsirnya begini gitu. Yang tadi itu baik artinya menolong orang, baik artinya berbicara baik kepada saudaranya, kepada tetangganya, itu tafsirnya. Nggak boleh seperti itu. Adapun riwayah bil makna, meriwayatkan secara umum, itu boleh. Kita kembali untuk lebih masuk kepada materi. Mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan amar ma'ruf nahi munkar, di antaranya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kamu ummatun, segolongan umat, yad'una, yang menyeru, ilal khairi, kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyeru kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Ini arti harfiah namanya, bukan maksud daripada ayat ini terjemah harfiah, terjemah secara per kata. Adapun ketika kita dalami tafsirnya, di sini saya tulis, ada di dalam kurung itu, di dalam kotak itu ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ada tafsir nggak ada ya, ada tafsir Jalalain diantaranya. Nah, bagaimana tafsir-tafsir ini, ulama-ulama ini menyikapi ayat ini, gitu. Wal takum minkum, di sini ada yang difokuskan yaitu min. Nah, min ini artinya di antara, dan hendaklah ada di antara kamu, yang mempunyai arti di antara itu min. Apa hubungannya? Nanti hubungannya, apakah amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu ain atau fardu kifayah atau sunnah? Ini kita menggali hukumnya, apakah wajib secara individual, apa wajib secara bersamaan, atau fardu kifayah wajib kepada sebagian di antara kita, seperti sholat mayit misalkan, sholat jenazah. Segolongan saja ada sebagian di antara kita yang sholat jenazah, yang lain gugur. Nah, di sini dari kata min ini para ulama membagi dua. Min ini artinya litab'id. Nah, itu litab'id. Tab'id itu dari fi'il madhi ba'ada yuba'iduh tab'id, artinya sebagian. Jadi min ini kalau ada yang belajar nahwu sorof misalkan,
Min artinya litab'id. Ba artinya al-isti'anah. Ila artinya lil intiha. Nah, setiap huruf-huruf jar ada arti masing-masing. Nah, di sini min ini huruf jar. Dalam ilmu nahwu huruf jar. Kalimat setelah min harus majrur. Bisa dengan kasroh, bisa dengan ya, ya kan? Sekarang kata para ulama, min ini ada para ulama yang mengatakan litab'id, sebagian. Kalau min ini diartikan litab'id sebagian, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah. Nah, ada yang harus diperbaiki di antara umat, ada yang harus menyeru kepada kebaikan, ada yang harus mencegah kepada kemungkaran. Siapa yang berkewajiban? Kalau min itu litab'id, maka fardu kifayah. Fardu kifayah. Sebagian saja di antara kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita tidak perlu keseluruhan. Siapa yang mengatakan fardu kifayah? Di dalam tafsir Al-Qurtubi tuh, innal amrain yajibu ayyakun, bukan yang di bawah, yang nomor 2, yang nomor 3. Al-qaulul awal al-asah al-fardu 'alal kifayah. Nah, al-qaulul awal al-asah atau fardun 'alal kifayah. Pendapat yang pertama kata Imam Al-Qurtubi, ini yang kami setujui. Menurut Imam Al-Qurtubi yang mempunyai tafsir Al-Qurtubi, pendapat yang pertama yang saya setujui. Artinya amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Sebagian saja melakukannya maka cukup. Kemudian yang kedua litabyin. Litabyin artinya penjelasan. Min itu bukan sebagian. Contoh, minal ma'i, sebagian dari air. Ada yang mengatakan minal ma'i itu minnya bukan litab'id tapi litabyin, berarti air, minnya seakan-akan tidak ada. Kalau min itu litabyin, maka amar ma'ruf nahi mungkar di dalam hukumnya adalah fardu ain. Ain itu kalau nanya ke anak-anak, ain apa artinya? Mata, Ustaz. Ya, karena yang diajari gurunya begitu. Ainun mata. Ainun sumber mata air. Ya, ainun juga bentuk atau benda. Jadi kalau mic ini ain karena benda. Ada sumber mata air, itu ain, sumber. Ada mata, ainun. Tapi ini arti secara kamus bahasa. Tapi fardu ain yang dimaksud adalah kewajiban kepada setiap individu. Sama dengan hukumnya sholat 5 waktu, fardu ain. Nah, nggak boleh nggak ada yang sholat, nggak boleh diwakili karena kewajibannya fardu ain. Jadi sudah kita ketahui dari tafsir ini bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu dibagi menjadi 2 hukumnya. Ada fardu kifayah karena minnya litab'id, ada fardu ain karena minnya litabyin. Itu menurut tafsir. Disebutkan annal amrain yajibu an yakunu ulama wa laysa kullun nasi ulama. Kenapa fardu kifayah? Kata Imam Al-Qurtubi, annal amrain yakunu yajibu an yakunu ulama, karena yang berkewajiban kepada amar ma'ruf nahi munkar itu harus ulama. Harus ulama. Walaysa kullun nasi ulama. Walaysa kullun nasi ulama.
tidak setiap manusia. Ulama, kata Imam Al-Qurtubi, kalau kewajiban itu setiap individu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini? Apakah mereka dosa? Enggak dosa. Gitu. Ini tafsir. Kemudian apa itu ma'ruf? Ya, ini bahas minnya doang. Menyerukan kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, ilal khair, bukan ma'ruf ya, khair, kepada khair. Apa itu khair? Kita lihat tafsirnya lagi. Tidak disebutkan di sini kalau khair ya. Yang ada ma'ruf dan mungkar. Khair itu di dalam tafsir yang lain adalah kebaikan secara umum, apa saja masuk di khair. Menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Yang nomor 2 dari bawah, nomor 2 dari bawah yang dalam kotak. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Imam Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat, yaqulu ya'muruna an-nasa bittiba'i Muhammadin wa dinihi. Ma'ruf adalah segala sesuatu yang diperintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, bittiba, untuk mengikuti beliau di dalam agama Islam, alladzi ja'a bihi min indillah. Nah, itu kan tadi beda kan? Kalau ma'ruf baik, baik itu adalah bersedekah, baik itu adalah memberi makan anak yatim, baik itu berbicara yang baik kepada tetangga, kepada sahabat. Ini yang dimaksud baik. Nah, keliru kita kalau kita berbicara seperti itu dengan niatan menafsirkan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran. Adapun dia berbicara tentang riwayah bil makna, menceritakan tentang kebaikan di luar tafsir, boleh-boleh saja. Itu maksudnya. Kenapa? Agar kita itu tidak terpleset ya, tidak terpleset dengan ayat, agar tidak mempermainkan ayat, agar tidak mencocok-cocokkan ayat dengan selera kita. Nah, itu pentingnya membaca tafsir ketika kita berbicara tentang Al-Quran. Ya minimal kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab, ya tafsir terjemah lah. Cuman resiko juga ya kalau belajarnya cuman terjemah, kita tidak belajar bahasa Arab, karena bahasa Indonesia itu beda dengan bahasa Arab. Kalau sudah diterjemah kepada bahasa Indonesia, berarti sudah ada peralihan bahasa. Ma'ruf baik, khair baik. Apa bedanya ma'ruf dengan khair? Padahal nama sama-sama baik. Nah, baik bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran, jauh lebih berbeda. Bahkan menurut Imam Jalaluddin, penulis tafsir Jalalain itu, tidak satupun selain baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan maksud wahyu. Makanya guru saya ketika membaca tafsir pasti beliau mengucapkan begini, wallahu ta'ala alam bimuradihi. Misalkan mau mengartikan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, wallahu ta'ala alam bimuradih, dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa artinya? Wallahu ta'ala alam bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksud dan tujuan dari ayat ini. Gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apakah memang itu yang dimaksud Allah? Kita berhati-hati gitu ya, berhati-hati, karena belum tentu persis dengan apa yang dimaksud oleh Allah, karena Allah cuman menurunkan bismillahirrahmanirrahim, tidak menurunkan terjemahannya, tidak menurunkan tafsirnya. Nah, dari situlah terjadi perbedaan penafsiran.
Tapi kita juga lebih waspada lagi bahwa perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan yang disepakati ulama, perbedaan yang disepakati jumhurul ulama. Namanya jumhurul ulama, kesepakatan para ulama. Siapa itu? Kita sudah ketahui bahwa hukum yang sudah disepakati umat Islam sejak tabi'in sampai sekarang, setelah sahabat ya, tabi'in sampai sekarang adalah madzahibul arba'ah, 4 madhab. Imamuna Anas bin Malik bin Anas rahimahullah, kemudian Imamuna Asy-Syafi'i, kemudian Imamuna Abu Hanifah, kemudian Imamuna Ahmad bin Hanbal. Yang pertama yang disebut dengan madhab Malikiyah, yang kedua madhab Hanafiyah, yang ketiga Syafi'iyah, yang keempat Hanabilah atau Hanabalah. Insya Allah kalau kita tidak keluar dari yang 4 ini, insya Allah kita yakin amaliyah kita adalah termasuk yang mengikuti Al-Quran, yang mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kadang ada yang itu yang masalahnya, ada yang vakum dalam satu madhab. Kalau saya Malikiyah, kalau saya Syafi'iyah, kalau saya Hanabilah, tidak mau dengan yang lain. Kenapa tidak mau? Jawabannya ya tidak mau aja. Kalau dibantu dijawab, kenapa tidak mau? Karena kamu belajar pertamanya madhab itu, sehingga tidak bisa menerima madhab yang lain. Nih misalkan, kalau saya di kampung itu kan kental dengan Syafi'iyah. Kalau air kena najis kurang dari 2 kulah maka najis seluruhnya. Sehingga repot saya ini nyampe di sini Jawa Barat. Jarang-jarang ada air sampai 2 kulah. Semuanya pakai ember ya. Kalau di kota saya, di tempat saya, orang-orang itu pakai dam, pakai cor, nggak ada ember-ember, nggak ada gitu. Karena mereka meyakini najis. Nah, nyampe di sini saya dapat pengalaman baru. Ternyata di Jawa Barat ini adalah orang-orang yang militan, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kufu ya. Artinya kufu, mereka menerima dari siapa saja di mana mereka masih berpegangan kepada madzhabul arba'ah. Mau mengeterapkan Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, boleh-boleh saja di sini. Tapi kalau selain yang 4 ini, kalau saya sendiri sih tidak terlalu menyarankan, apalagi madhab Zahiriyah yang semua hukum-hukumnya adalah ringan-ringan ya, ringan-ringan semua. Kalau yang 4 haram, Zahiriyah baru halal. Kalau yang ini haram, 4 haram, Zahiriyah halal. Kalau yang nggak boleh, boleh. Orang haid misalkan, total orang haid itu baca Quran boleh, di masjid boleh, ya, megang Quran boleh, baca Quran secara terang-terangan boleh, Zahiriyah. Nah misalkan, nah kita kembali ini tafsirnya. Jadi ma'ruf itu adalah bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan kepada kita untuk mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf. Mungkar apa? Mungkar itu
yakni yanhauna 'anil kufri billah wat takdzibi bi Muhammadin wa bima jaa bihi min indillah. Yang dimaksud mungkar adalah kufur, kekafiran, kufur kepada Allah, dan takdzibi Muhammadin, mendustakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kufur kepada Allah, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berbentuk dusta, yang berbentuk pendustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya mungkar. Namanya mungkar. Ini tafsirnya. Kemudian ada hadis sebagai pendukung ayat Al-Quran, sebagai pendukung ayat Al-Quran. Hadisnya berbunyi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Nah, man ra'a minkum munkaran, barang siapa melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih, apabila tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbih, bila tidak mampu dengan lisan maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan ingkar dengan hati itu adalah termasuk termasuk golongan iman-iman yang lemah. Untuk menyampaikan kebaikan dia tidak berani, untuk mencegah kemungkaran tidak berani. Ya kalau tidak berani, yang terakhir aja kita ambil. Fabi qalbi, hatinya saja dia ingkar. Saya tidak suka sebenarnya yang begini-begini, tapi saya nggak berani ngomong. Ya udah, kalau nggak berani ngomong, ngomong aja di hati kamu gitu. Asal nggak mau aja, daripada menyetujui gitu. Tapi itu orang-orang yang imannya lemah. Yang tidak berani itu adalah orang-orang yang lemah. Nah, ketika membaca hadis ini langsung kita teriak-teriak misalkan, oh yang dimaksud dengan tangannya langsung gebrak gitu ya, langsung gebrak meja, langsung. Apakah memang begitu? Tunggu dulu, baca dulu syarahnya, penjelasan hadisnya baca dulu. Kita cari kitab-kitab syarhul hadis seperti syarah Bukhari, syarah Muslim, Imam As-Suyuti, ya, kitab-kitab Imam As-Suyuti, kitab-kitab Imam Al-Bukhari, kitab-kitab Imam An-Nawawi. Di sini saya kasih tanda kuning. Nah, itu maksudnya fokus pembahasan. Wa idza kana kadzalika famimma kallafa bihil muslim fa idza qata'ahu wa lam yamtathil mukhatab fala adba ba'da dzalik. Tadi hukumnya sudah jelas, sudah kita jelaskan. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Dari mana diketahui? Baca di tafsir. Baca di tafsir begitu. Nah, kemudian kembangkan dengan ilmu yang dimiliki. Misalkan jurusan hadis, jurusan tafsir dikembangkan. Ini pertanyaannya, apakah kalau kita menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran itu ada target? Targetnya harus ikut, targetnya harus berhasil. Tidak harus berhasil, tidak harus ada target finish. Kita baca ini Syarah Arba'in An-Nawawi. Ada kitab kecil namanya Al-Arba'in lil Imam Nawawi. Ada 40 hadis pilihan yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Di sini ada syarahnya, ada kitabnya namanya kitab Syarah Al-Arba'in. Karena hadis ini ada di kitab Al-Arba'in. Apakah target kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu harus berhasil? Harus finish misalkan?
Nah, di sini fa idza qata'ahu wa lam yamtathil mukhatab fala atbah ba'da dzalik. Fala atbah ba'da dzalik artinya maka tidak ada teguran. Jadi yang diperingatkan tidak melaksanakan, maka pemberi peringatan telah lepas dari celaan. Fala atbah, maka tidak ada celaan. Karena kewajiban kita cuman menyuruh jamaah sekalian, mari kita sholat berjamaah ke masjid. Jamaah sekalian, mari kita bikin program. Jamaah sekalian, mari kita makmurkan masjid. Jangan kita melihat siapa saya ini bisa ngomong begini. Jangan dipertimbangkan. Kalau mengingat tadi bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu fardu ain kepada setiap kita, maka kita boleh menyampaikan itu. Kemudian pada intinya pada akhirnya yang kita ucapkan itu diikuti atau tidak diikuti oleh lawan bicara kita, oleh objeknya, itu bukan menjadi tanggungan. Dalam surah Yasin itu wa ma alaina illal balaul mubin. Tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan. Kalau harus target, ini jadi kekerasan nantinya. Misalkan dalam keluarga, amar ma'ruf nahi munkar itu tidak harus level yang luas ya. Di keluarga kita misalkan ada anak, sholat. Kok nggak sholat sih? Ini kan orang tua ini kan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. 1-2 kali ngomong, sehari 2 hari nggak ngomong, emang saya kewajiban ini. Saya nggak mau menukar kewajiban saya dengan anak. Ambil pukulan, ambil cambuk, dicambuk anaknya. Kenapa? Kata istrinya, kenapa Pak dicambuk-cambuk begini? Ini nggak sholat nih. Saya orang tua harus tegas. Itu. Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib kepada orang tua, sekalipun anak. Saya tidak mau mengorbankan kewajiban saya dengan anak saya. Nah, misalnya ya. Urusan ikut tidaknya itu adalah urusan Allah. Kewajiban kita cuman menyeru ma'ruf dan mencegah mungkar. Kemudian selanjutnya, penjelasan selanjutnya tentang hadis ini yang kuning tuh lagi bawahnya wala yasqutu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar li'annahu la yaqbalu fi dhanni. Tidaklah terlepas dari diri seseorang hanya karena ia beranggapan bahwa peringatan tidak akan diterima. Nah, itu enggak pengaruh. Ini kita akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar misalkan di keluarga kita. Orang tua misalkan ayah ini posisinya nggak terlalu dipercaya sama anak-anaknya. Misalkan ada ayah yang cenderung tidak dipercaya anak-anaknya karena sering ingkar janji misalkan dengan anak, sering bohongin anak, kemudian akhlaknya, tingkah lakunya kurang bagus, malah lebih bagus anaknya, sehingga anak nggak terlalu percaya sama orang tua misalkan. Suatu waktu ayah itu dengar ada pengajian bahwa berkewajiban amar ma'ruf nahi munkar misalkan. Amar ma'ruf nahi munkar. Ragu seorang ayah. Ini saya mau ngingetin istri nih, mau ngingetin anak nih. Cuman ntar kalau saya ngomong ditanggepin nggak ya? Diikutin nggak ya? Akhirnya dia punya perasaan kayaknya enggak nih. Soalnya saya udah nggak dipercaya di rumah ini kayaknya. Apa harus saya ngomong apa enggak ya? Maka menurut perintah Imam An-Nawawi di sini lanjutkan amar ma'ruf nahi munkar walaupun targetnya sudah diperkirakan tidak tercapai. Atau level yang lebih luas lagi, mau membuat undang-undang misalkan peraturan di desa, di RT RW, di kelurahan, di situ ada penasehat
agar anak-anak ini, anak-anak muda biar tidak terlalu menyimpang ya dari syariat, misalkan mau tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di situ. Tapi ini bisa nggak ya? Ya dirembuk dulu. Wasyawirhum fil amri. Musyawarah dulu. Kalau sudah sepakat bahwa aturan ini dijalankan, jangan melihat apakah ini diikuti oleh anak-anak atau tidak, apakah ini diikuti oleh masyarakat atau tidak. Kewajiban kita cuman menyampaikan. Kata Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan daripadaku walaupun sedikit, walaupun satu ayat. Ustadz, kalau dai itu kan ada yang ngomong begini, kamu nggak boleh ceramah, soalnya bukan kapasitasnya. Kenapa bukan kapasitasnya? Karena kamu bukan lulusan pesantren. Kamu belum ada ijazah, misalkan ada sertifikatnya, misalkan belum ada sertifikat sebagai dai atau bukan lulusan pesantren. Kamu nggak boleh ngomongin anak di masjid. Kamu kan bukan santri. Nah, ada yang ngomong begitu. Nah, itu adalah suatu kesalahan. Kenapa? Itu tadi kita memilih yang pertama, yang kedua, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban kepada setiap orang yang mempunyai kapasitas, dan kapasitas itu diukur sesuai takarannya, sesuai kemampuannya. Kalau dia sebagai dai di keluarga, ya berdakwalah di keluarga. Kalau dia bisa berdakwah di tingkat RT, berdakwalah di tingkat RT. Kalau dia bisa berdakwah di masjid, misalkan banyak jamaah, silahkan. Yang tidak boleh apa Ustadz? Yang tidak boleh? Yang tidak boleh itu berfatwa. Nah, beda. Tidak boleh itu berfatwa. Fatwa dengan dakwah beda. Kalau fatwa itu namanya apa? Kalau banyak bisa masuk kepada ijma ulama, tapi sekarang ijma ulama sudah tidak ada legalitasnya ya. Yang ada ijtima ulama. Ijtima dan ijma itu, kalau ijma itu kesepakatan para mujtahid. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, madhab Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah, Hanafiyah, atau murid-murid mereka seperti Imam Nawawi, seperti Imam As-Suyuti misalkan, seperti Imam Athaillah, Imam Ar-Razi misalkan. Itu mereka tidak mengadakan musyawarah ya. Di buku mereka menulis bahwa ini hukumnya haram, ternyata ditemukan di Imam Syafi'i haram, ditemukan di Imam Abu Hanifah haram, di Imam Ahmad Ibn Hanbal haram. Maka ini namanya ijma ulama, kesepakatan ulama. Baru hukum yang dikeluarkan menjadi fatwa, atau menjadi istimbatul hukmi, menjadi hukum yang bisa dipakai oleh seluruh umat Islam. Karena mereka adalah mujtahid, hafal Al-Quran dengan tafsirnya, hafal ribuan hadis dengan syarahnya, dengan sanad-sanadnya, dengan rawi-rawinya, dan kecerdasan mereka luar biasa. Satu kali hafal nggak pernah lupa. Tuh mereka para ulama, sehingga keputusannya disebut ijma ulama. Kalau setiap kita ya kembali kepada kita masing-masing. Kita cuman dakwah sebagai dai di rumah tangga, sebagai dai di lurah, di tingkat lurah, sebagai dai di tingkat kecamatan, sebagai dai di tingkat kabupaten. Bahkan minimal seminimal mungkin sebagai dai kepada dirinya sendiri. Gak bisa ngomong ke keluarga, di tingkat keluarga aja dia gak mampu.
ilmunya sedikit banget, pengetahuannya dikit banget tentang agama, tentang hukum agama misalkan. Ya, berdakwalah kepada diri sendiri, itu minimal. Nah, ini adalah syarah-syarah ya, penjelasan-penjelasan dari hadis itu tadi. Banyak sekali. Kalau Ustadz Badrul, Ustadz ada apa tanya jawab nggak? Ada. Ya nggak apa-apa, kadang-kadang kalau kita ngomong terus, tapi waktunya udah hampir ini udah hampir 1 menit. Mungkin nggak usah, mungkin 1 aja ya sebagai penutup. Ini bisa dibaca sendiri ya, bagaimana kedudukan amar ma'ruf nahi munkar itu. Silakan. Lanjut. Jadi yang terakhir adalah kesimpulannya adalah bahwa kita kalau mau mengambil hukum, tentunya dengan membaca ayat Al-Quran sekaligus tafsirnya, membaca hadis sekaligus syarahnya. Setelah kita baca dua-duanya, baru kita mempunyai kesimpulan. Dan kesimpulan itu kita boleh mendakwahkan kepada orang lain dan jangan memfatwakan kepada orang lain. Jangan memfatwakan, sekedar dakwah saja, sekedar pendapat. Betapa indahnya apabila kita memahami beberapa perbedaan, memaklumi beberapa perbedaan selama masih dalam madzhabul arba'ah. Pendapat itu insyaallah amaliyah kita termasuk yang mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah sampai waktu sholat isya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna